Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Cahaya Kolbu ya. Setiap hari Jumat kami hadir menemani Anda dan tentu saja Anda bisa menyimak bahasan yang akan kita kupas di hari ini. Tapi sebelumnya mari kita kembali berucap puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah Allah senantiasa bersama Anda semua ya. Selawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat, keluarga, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik ya, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang biasa kita lakukan gitu ya. Tapi biasanya ini seperti apa dan bagaimana? Nah, kalau di dalam istilah Islam itu sering mungkin Anda mendengar istilah istiqomah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang istiqomah ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ibu-ibu. Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu-ibu aduh harideung. Darak suka harideung ya. Tapi hidungnya hidung santen Bu, tenang aja ya. Hidungnya hidung santen gitu ya. Ini ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, laras nyebutnya Sukamenak Kabupaten Bandung. Wah, sebenarnya kalau ibu-ibu ini mah tos sababaraha kali tepang sareng urang sadeana. Tapi kebetulan alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi, bisa berkumpul lagi di sini ya. Baik, pemirsa narasumber kita hari ini ada Bapak Dr. Andus Suherman Ediansyah MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kumanya abdi nyebatna Ustaz ya. Nih, kebetulan Pak Suherman ini adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung. Ini asa masih asing di telinga gitu ya. Ini karena sekarang Depag ya Pak ya. Dulu Depag. Dulu Depag, ayeuna janten Kementerian Agama nganggo kantor Kota Bandung gitu. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang istiqomah. Seperti apa dan bagaimana istiqomah ini? Nanti kalau Anda ingin bertanya juga silahkan ya. Seperti biasa kita akan buka line telepon juga untuk Anda pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini ya. Kita mulai saja dengan gini Ustaz, istiqomah ya. Istiqomah itu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, secara tetap gitu, dilakukan secara terus-menerus. Tapi kalau yang dimaksud dengan istiqomah yang sesungguhnya itu yang seperti apa? Mangga silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kehidupan itu dalam hidup memang penuh tantangan ya. Tantangan itu hitung-hitung latihan. Setiap perjuangan pasti ada tantangan ya. Ini kalau kita tanya kepada Pak Polisi, TNI, Polri, ya, berat mana latihan dengan perang? Pasti jawabannya adalah latihan. Lebih baik bermanin darah saat latihan daripada kalah saat perang. Tentunya kenapa bisa memenangkan di dalam peperangan itu apabila ada konsisten, ada istiqomah, tetap bagaimana seorang perwira. Istiqomah itu kalau saya baca dalam komus, dalam kitab, bahkan di dalam Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi pengarangnya itu dikatakan bahwa istiqomah itu konsisten. Dan konsisten itu ternyata banyak pengertian-pengertiannya. Pertama ada harmonis, ya, harmonis. Harmonis itu kan indikatornya cocok, setia, mesra, dan rukun. Juga istiqomah itu konsisten, ini muradif, jadi sinonim dari koheren. Koheren itu teratur, ya,
kompak, nih, seragam, terpadu, nih seperti ini, seragam. Juga istiqomah, konsisten, ya, termasuk konstan, ya, berkelanjutan, mantap, ya, tetap stabil. Tapi ada sebuah pengajian majelis taklim itu, saya tanya, Bu, istiqomah itu apa? Oh, itu masjid yang ada di Jalan Citarum, katanya. Tidak salah Itu tidak memang salah laras itu ya, berarti itu ya, memang masjid sebuah namanya nama. istiqomah. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah as-subutu alad-din, ya. Tetap keyakinan di dalam beragama tentunya. Jadi bukan hanya tetap di dalam hal apa saja, tetapi diwarnai dengan agama Islam. Tentunya agama yang kita yakini adalah agama Islam. Banyak yang mesti kita harus istiqomah itu perlunya tidak langsung begitu saja, tetapi melalui proses. Nah, insya Allah kita bahas bagaimana proses istiqomah itu yang sebenarnya. Ya, Pak Sulaiman, nah, dalam melaksanakan satu kegiatan kita beribadah kepada Allah, begitu ya. Tetapi ada yang mengatakan juga bahwa istiqomah itu misalnya begini, dalam melaksanakan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu misalnya ketika kita melaksanakan jam 2 malam, maka setiap malam kita bangun jam 2 malam itu. Di luar dari jam 2 malam ya sudah tidak istiqomah. Iya. Istiqomah itu ya ada ruang lingkupnya. Pertama ada istiqomah dalam akidah. Yang kedua istiqomah dalam ibadah. Ibadah ini ada ibadah luas, ya. Nah, itu dalam syariah, maksudnya syariah berarti ibadah dan muamalah. Dan yang ketiga itu adalah istiqomah dalam akhlak. Tadi dikatakan oleh Teh Devi bahwa bagaimana istiqomah misalnya dalam tahajud, ya. Misalnya biasa jam 2, tapi di luar jam 2 kayaknya seperti tidak jadi istiqomah. Jam 3, jadi gitu ya. Hari ini jam 3, besok jam 2 lagi, misalnya jam setengah 4 gitu. Apakah itu seperti itu, ya? Nah, itu masuk kepada istiqomah dalam ibadah, ya, ibadah mahdhah. Nah, itu dalam syariah, ibadah dan muamalah. Ini ibadah dalam istiqomah dalam ibadah, contohnya tahajud. Adwamuha wa in qala. Ya. Itu saya tadi katakan bahwa istiqomah itu tetap, ya, tetap. Berarti walaupun bukan jam 2 tapi jam 3, bahkan beberapa menit misalnya setengah jam sebelum sholat subuh, tapi sempat sholatul lail, sholat tahajud, yang penting adwam, tetap, continue. Itu dikatakan istiqomah. Karena agama itu mudah, tidak boleh dipermudah gara-gara tidak bangun jam 2, udah nggak jadi tahajudnya, itu salah besar gitu. Berarti sesuatu yang kita lakukan sebetulnya tidak terpaku kepada waktunya, ya. Asal setiap hari memang kita melakukannya. Seperti ya. itu. Nah, sekarang begini, Pak Ustadz, ini kan untuk kita menjadi seorang yang istiqomah begitu ya. Itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, harus melatih diri. Tapi mungkin ada tips yang jitu untuk bisa melakukan itu. Karena abad soalnya sudah istiqomah dalam segala hal, betul tidak, Bu? Ya. Nah, ini gimana nih? Itu kan kadangkala manusia itu kan orientasinya kepada hasil, ya. Tetapi pandangan Allah itu kepada proses. Bagaimana orang bisa beristiqomah itu melalui tahapan-tahapan, ya. Bagaimana tahapan berarti harus melalui tingkatan-tingkatan. Kalau dalam tangga itu kan tangga pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Pertama istiqomah hati, ya, harus berketetapan hati, gitu. Kalau sudah istiqomah tetap, kontinu, selaras, harmonis hati, tidak akan keluar cari hati yang lain gitu, ya. Nah, seperti itu hati, ya. Berarti ketetapan harus hati dulu, ya. Iya, ta'idha azamta patawakal alallah, seperti itu. Niat qasdu syai'in muktaronan bifi'lihi, menuju suatu perkara dengan melakukan perbuatannya. Pertama, qasdu syai' itu adalah dengan hati. Tetapkanlah hati. Bagaimana supaya istiqomah? Bersihkan dulu hati. Nah, ada yang menghalangi nggak supaya bisa diam gitu, ya, tetap ada lengket,
di dalam hati itu, ya. Yang kedua adalah dengan tingkatan lisan, ya. Tingkatan lisan bagaimana? Misalnya saya ingin continue istiqomah membaca Al-Qur'an gitu. Tadi kan qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, tapi tanpa melakukan, coba lafalkan, ucapkan dengan ucapan. Berarti membaca Al-Qur'an. Itu membaca Al-Qur'an tuh, ini jangan jauh-jauh itu. Alhamdulillah anak saya itu sehari itu adalah ini 2 lembar, ya. Sehari 2 lembar, ba'da subuh 1 lembar, ba'da maghrib 2 lembar. Ini contoh konkret. Kelas 5 sekarang sudah mau 7 kali hatam Al-Qur'an. Gitu. Pertama, hati ingin menjadi anak yang pandai membaca Al-Qur'an dan istiqomah. Langsung diucapkan, langsung dibimbing. Ucapkan. Dan yang ketiga itu adalah perbuatan, ya. Istiqomah dalam perbuatan seperti itu. Bukan hanya dalam hati, bukan hanya dalam lisan saja, tetapi efek dari bacaan yang kita istiqomahkan, itu ada biasnya enggak seperti itu. Insya Allah itu menjadi pribadi yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu. kalau bab niat aja mah Bu tekaci, maksudnya bab niat terasa niat tapi karena ajan, nah gitu ya. Gitu. Nah sekarang kalau kita melihat orang yang memang istiqomah itu memang ada tingkatan-tingkatannya gitu Ustaz? Iya, tingkatan ya. Tadi pertama kan dari kelihatan tidak begitu dari fisiknya atau dari cara orang itu beristiqomah enggak gitu ya. Ya bisa kelihatan orang istiqomah atau tidak, bisa kelihatan. Seperti tadi kan bukan hanya di dalam hati, ya. Misalnya seseorang niat nih ingin naik haji misalnya, ya, ingin naik haji misalnya. Nah ini kan tadi harus istiqomah. Berarti bagaimana istiqomah supaya bisa naik haji? Nah ini tadi kan masalah niat, ya. Saya tanya yang ada di studio ini, ada niat nggak untuk naik haji? Ada. Betul, ada niat? Ingin naik haji? Umroh ingin? Ada niat? Udah nabung belum? Belum. Itu belum niat itu. Ya. Itu belum niat, ya. Nabungnya pas-pasan, itu belum Ustaz. niat, ya. Makanya kan dari hati, lisan langsung perbuatannya seperti itu. Berarti setiap hari harus menabung biar kita bisa melunasi BPIH. Dulu itu kan BPIH, ya, biaya perjalanan ibadah haji. Sekarang dulu ONH, tapi balik lagi OHN, ongkos haji naik. Tapi mudah-mudahan tidak naik, ya. Mau naik atau tidak, yang penting kita bisa melaksanakan haji dan umrah seperti ya, itu, ya. Ya, ibu-ibu beli ayat patarusan mangga didugikeun. Silahkan yang mau bertanya, Bu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis, ya, dari Al Muhajirin, Sukamenak. Yang saya tanyakan Bapak Ustadz, pertama-tama saya sudah beribadah, sudah zikir tiap sholat, sudah istiqomah, tapi mungkin doa saya belum dikabulin. Apa yang membuat kurang sehingga doa saya tidak dikabuli? Apa dari hati atau dari ucapan yang tadi Bapak tanyakan atau lisan? Itu yang membuat saya tanda tanya, Pak. Saya udah istiqomah, udah berzikir dan sebagainya, baca Al-Quran hampir tiap hari, sesuatu tidak ada yang dikabulin. Apa yang membuat saya tanda tanya? Inilah, apa Allah masih tidak sayang sama saya gitu. Itu aja saya sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Ya. Bagus pertanyaannya, ya. Ini kenapa saya tiap hari bahkan tiap malam berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sepertinya Tuhan itu enak sama saya gitu. Padahal Allah itu sangat sayang kepada kita, sehingga ibu siapa lupa lagi, Bu Elis sampai sekarang bisa menghirup udara hari ini, ya. Tadi istiqomah itu dalam keyakinan, ya. Yang kedua dalam syariah, ibadah muamalah, dan dalam akhlak. Keyakinan ini tentu sekali penting sekali. Di dalam hadis Nabi itu
dikatakan ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian dan kalian harus yakin doa kalian itu harus doa kalian akan diijabah. Berarti tetap berdoa, continue, konsisten seperti itu. Tidak boleh putus asa. Cinta boleh hancur, harapan boleh tak terwujud, tapi putus asa janganlah ada. Tuh. Ya, berarti sayang dengar doanya, keluhan munajatnya Ibu. Lupa lagi Ibu siapa? Bu Lis. Kalau suka lupa itu tanda orang pintar ya. Bukan Gitu. orang pikun ya, bukan. Jadi tetap ya harus tetap yakin bahwa doa akan diijabah, bisa kontan, bisa diangsur, bisa nanti di akhirat diketemukan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Gitu. juga bisa jadi Allah masih senang mendengar rintihan doa kita begitu ya. Iya, seperti itu. Aduh, gitu ya, boleh ya. Baik, siapa lagi Bu yang mau bertanya? Mangga. Balik pada dia pada situ. Pada situ ge mangga. Oh iya, boleh menyeberang dulu sejenak. Ya. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eet dari Al-Muhajirin. Mau nanya Pak Ustadz, dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa saja unsur-unsur istiqomah supaya kita selalu dekat dengan Allah? Gitu aja Pak. Unsur-unsur di dalam istiqomah. Baik Ibu ya. Bagus pertanyaannya juga, unsur-unsur istiqomah ya. Jadi kalau comro itu kan apa unsur-unsur comro itu ya? Oncom di jero Ustaz. Oncom di jero, ada oncom, ada apa lagi? Sengek, ada sambel, ada surawung dan lain sebagainya. Oh, hebat sekali itu pertanyaan. Unsur-unsur apa sih seseorang dikatakan istiqomah itu ya? Istiqomah itu unsur-unsurnya apa? Kayak apa gitu? Kalau binatang, binatang apa gitu ya? Kalau makhluk, makhluk apa? Unsur-unsur istiqomah itu pertama berpegang teguh kepada akidah yang benar. Ya, pertama harus berpegang teguh tadi kepada apa? Akidah yang benar. Ya, sesuai dengan ikrar kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akidah yang benar. Gitu. Tidak terlepas, kita lepaskan masalah khilafiyah ya. Khilafiyah yang penting itu pertama akidah yang benar. Yang kedua itu melaksanakan syariat Islam. Ya. Yang penting mah istiqomah dalam beragama gitu. Tetapi indikator ya, ini menyangkut kepada tadi ciri-ciri juga ya. Tadi kan ada itu ya, sekarang kita ada sedikit. Itu unsur-unsurnya melaksanakan syariat Islam, syariat agama Islam, ya. Kemarin kan kita memperingati Isra Mi'raj ya, bulan Rajab ya. Sekarang bulan apa sekarang? Sya'ban ya, bulan Sya'ban. Melaksanakan syariat Islam, ya jangan jauh-jauh. Kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Coba berkualitas nggak sholat kita ini? Seperti itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya, dan lain sebagainya. Itu unsur-unsurnya harus melaksanakan syariat seperti itu, ya. Berikutnya memiliki prinsip dan keyakinan yang tidak akan berubah. Punya prinsip, tidak akan berubah. Jadi sekalipun zaman berganti, keadaan berubah, tetapi iman harus tetap di dalam hati. Sekalipun kita pulang pergi ke Amerika, ke Eropa, tetapi hati tetap Makkah seperti itu. Ya, punya prinsip dan keyakinan yang tidak akan berubah. Tidak berubah karena ini gara-gara modernisasi misalnya, ya, apalagi globalisasi. Sekarang lagi rame-ramenya ya masalah isu-isu global sekarang ini. Termasuk unsur istiqomah itu tidak terpengaruh dengan bujukan dan godaan hawa nafsu dan setan. Tadi kita targetkan misalnya, kan kita punya program nih, bulan Ramadan ingin hatam,
Teh Devi ingin hatam berapa kali dalam Ramadan? 30 kali. Boleh Bu, sehari semalam. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Itu kan program ya, program. Nah, targetnya program ingin hatam Al-Qur'an, targetnya 30 hari ya. Berarti setiap hari khotam. Oh, pinter itu kan Sayyidina Ali kan itu kan baca Kulhu Al-Ikhlas 3 kali sama dengan tamat Al-Qur'an. Hebat itu ya Teh Devi ya. Seperti Biasanya itu. Bu asal panceg. Asal pajak seperti itu. Nah, punya target, ya, punya target. Nah, ingin hatam Al-Quran, tetapi nafsu masih bisa diabur, ya, dilepaskan begitu saja. Nah, itu target itu tidak akan tercapai. Nah, target ingin continue, istiqomah, tahajud, ya, ingin tahajud setiap jam 2. Ya, insya Allah itu kalau nafsunya bisa ditahan, ya, ditekan, bisa diluruskan, ya, diluruskan, itu insya Allah itu ada seperti yang membangunkan kita, ya, seperti itu. Dan terakhir, nah, ini orang yang istiqomah itu unsurnya ya kelihatan nih, apabila ini tidak tunduk pada tekanan demi melaksanakan tanggung jawab dan mempertahankan kebenaran. Tidak ada tekanan-tekanan. Tuh. Tekanan dari mana gitu Mas Ustaz? Tekanan dari bawah, dari atas. Misalnya tekanan dari bawah, dari atas. Ya. Misalnya tekanan dari bawah, misalnya dari apa? Bawahan misalnya, ya. Tekanan dari atas. Atasan juga, ya. Enggak bisa, ya, harus tidak boleh dilepaskan dari seperti itu orang istiqomah itu, ya. Nah, itu kalau aduh ini saya biar bisa istiqomah sholat tahajud jam 2 karena tekanan suami gitu. Teh Devi suka ditekan, jinten kapaksa gitu, ya. Nah, itu seperti itu. Tidak ada unsur yang seperti itu berarti. Tidak ada unsur seperti itu. Baik, ya. Nanti kita lanjutkan lagi ibu-ibu, ya. Iya, baik pemirsa, kalau Anda ingin bertanya silahkan siap-siap, kita akan buka line telepon untuk Anda di 5406677 atau juga 022-540-8877, ya. Kami akan kembali dan siapkan pertanyaan yang akan Anda tanyakan langsung kepada narasumber kita di hari ini, ya. Tetap bersama kami di Cahaya Kolbu. Ya, baik pemirsa, ya, kita masih membahas tentang istiqomah hari ini. Silahkan Anda yang mau menelpon 5406677 atau juga 022-540-8877, ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda pertanyakan lebih jauh lagi atau ada hal yang aduh ini gimana ya gitu, silahkan, ya. Sambil menantikan telepon Anda yang ada di rumah, saya mau lempar lagi ke ibu-ibu yang mau bertanya lagi, silahkan. Mangga Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Tati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, pengen bertanya Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang istiqomah apalagi dalam kehidupan rumah tangga, apalagi kita sebagai seorang istri, ya, supaya lebih istiqomah lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rumah tangga nih Ustaz? Dalam rumah tangga, ya. Wah, hebat sekali nih pertanyaannya. Ibu siapa nih? Ibu Tati. Bu Tati mana? Video ya, Bu Tati, ya. Ini Bu Tati, bagaimana tadi ciri-ciri istiqomah dalam rumah tangga? Dalam rumah tangga itu kan ada suami istri, ya, suami istri. Suami itu kan siap untuk aktif membahagiakan istri. Itu suami. Singkatannya, Bu, singkatannya, Bu. Ya, suami. Istri itu adalah I-nya itu istiqomah. Ya, istiqomah. Yang kedua S-nya setia, ya, S-nya setia, T-nya itu taat
kepada suami, R-nya rajin, I-nya ibadah. Jadi istri itu apa? Istiqomah, setia, taat, rajin, beribadah. Tuh, ya. Sekali ya Bu ya. Komplit pokoknya. Bagaimana itu supaya dalam rumah tangga seperti apa yang dikehendaki istiqomah. Tadi kan ada setia ya. Tadi saya katakan istiqomah juga adalah taat. Untuk jadi istri nggak susah repot-repot jadi istri itu. Asal sholat, ya sholat, setia pada apa namanya suami, ya, terus rajin ibadah kepada Allah, udhul jannah min babi syi'ta gitu ya. Masuklah ke dalam surga pada pintu yang mau, yang mana saja. Asal itu. Jadi jangan sampai begini. Apa namanya pengajian rajin misalnya, terus tahajud rajin, ke pasar baru rajin misalnya, tapi kepada suami tidak setia, oh nggak ada artinya seperti itu ya. Makanya itu bagaimana tadi ketaatan seorang istri kepada suami, dan suami tentunya jangan lupa si istri setia luar biasa ya, taatnya luar biasa, tetapi bukan benar-benar suami. Suami kan tadi apa? Siap untuk aktif membahagiakan istri seperti itu. Ya, saya terima telepon dulu ya Ustaz ya. Bu Tati. Iya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Memang Ustaz. Saya sedang Alwi Padayat di Bago. Pak Dayat, mangga Pak. Mau nanyain Pak, ini Iya. masalah istiqomah kan yang kita bangun gitu Pak. Iya. Dalam membangun istiqomah, apakah pergaulan mempengaruhi tidak gitu Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Dayat kalau masih ada yang telepon, saya terima ya. Tapi kalau tidak ada, silakan dijawab Ustaz. Ya. Pergaulan nih katanya Ustaz, gimana Pergaulan pengaruhnya? apakah masuk kepada istiqomah? Yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu ada dua faktor ya dalam. Pertama ada faktor intrinsik, yang kedua faktor ekstrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam, ya, dari dalam. Nah, dari dalam memang orang itu sudah ada apa namanya, sudah ada dari sonohnya mungkin, ya. Terus ada dari keturunan, pembawaan seperti itu, ya, ada pembawaan seperti itu. Karena, nah, yang kedua itu ekstrinsik. Apa ekstrinsik itu? Lingkungan dan pergaulan. Lingkungan dan pergaulan. Keistiqomahan seseorang itu di dalam diri sendiri, wah kelihatannya ini kacau misalnya. Untuk biasa membaca Al-Quran, biasa Senin Kemis, biasa membantu orang lain, infak sedekah, susah. Tetapi ada faktor lain ekstrinsik, lingkungan. Oh, lingkungan ini mempengaruhi. Karena lingkungannya suka apa? Kerja bakti, ya, kerja bakti lingkungannya. Sekalipun memang ada dalam pergaulan itu dengan orang-orang yang macam-macam. Tetapi lingkungan luar biasa di situ, bisa membawa kepada istiqomah. Terus lingkungan kurang kondusif untuk bisa istiqomah, tapi pergaulan, ya, tapi pergaulan. Misalnya ada seorang ibu bergaul dengan ibu-ibu majelis taklim Al-Muhajirin. Ini kan insya Allah yang istiqomah, ya, calon bidadari surga ini. Sekalipun lingkungannya tadi tidak baik, tapi karena pergaulannya dengan ibu-ibu yang solehah, insya Allah akan terbawa istiqomah. Gitu. Berarti pergaulan juga sangat besar pengaruhnya terhadap kita, pribadi seorang yang ingin istiqomah. Ya. Baik, itu ya Pak Dayat ya. Silakan pemirsa yang mau telepon lagi. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Pak Ruki Cimahi. Iya, mangga Pak. Pada naroskeun. Mangga. Ya Pak Ustadz. Di luar konteks ya. Mohon, Pak. Tata cara berdoa atau adab berdoa. Ada yang mengatakan doa itu cukup judul-judulnya aja. Contohnya
saja Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz. Satu lagi saya terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa? Saya hamba Allah di Sukabumi. Oh iya, silahkan Bu. Pak Ustadz mau tanya, saya punya seorang ibu yang sudah tua, tinggal dengan kakak saya yang tidak punya suami. Sedangkan saya itu punya suami. Sedangkan saya dituntut oleh kakak saya harus mengurus ibu saya dengan sering gitu ya. Sedangkan saya kan punya kewajiban juga anak, suami. Jadi saya nggak bisa tiap hari datang ke sana. Saya bingung mana yang harus saya dahulukan, suami atau ibu. Terus apakah saya berdosa kalau saya mendahulukan suami? Ya begitu aja Pak Ustadz. Ya, Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Cimahilannya Ustaznya. Ya. Ini dalam tata cara berdoa itu apa harus terperinci atau tadi mah judul-judulnya we unggul aja nama enggak kumaha? Iya. Ud'uni astajib lakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku astajib lakum, maka akan dijawab doa kalian. Allah itu Maha tahu ya, sekalipun tidak diutarakan ya, Allah itu Maha tahu. Bisa saja secara general misalnya ya, tapi karena kan permohonan doa itu ya, permintaan, memang secara garis besar itu kan ada doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan secara umum, berarti kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tetapi yang realistis gitu ya, perlu ada indikator-indikator kemana kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Misalnya kebaikan di dunia, kita kan manusia yang di alam realita ya, perlu kebendaan misalnya, perlu harta misalnya, perlu uang nggak ibu-ibu semua? Perlu ya Bu. Ya, yang di Cimahi juga ya, di Dago di mana? Di Cimahi ya, gitu. Itu kan yang diperbutkan oleh manusia sejagat raya itu kan 7 tak, harta, tahta, putra, permata, Toyota, senjata ya, seperti itu kan. Wanita. Nah, itu bisa dirinci. Ya, bisa dirinci oleh kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak waktu untuk munajat kepada Allah, untuk memohon kepada Allah dan tidak menghabiskan waktu. Itu kan pengalaman saya kalau di Multazam misalnya ya, saya baru pulang umroh ya, pulang umroh ini tahun ini udah 3 kali ya, alhamdulillah ya. Itu di Multazam saya perinci itu. Terus di Rukun Yamani, Rukun Yamani itu kan urusan ekonomi, kalau Rukun Yamani itu. Kalau di Hijr Ismail itu untuk kedudukan ya. Itu saya diperinci, ya, diperinci dan nikmat itu rasanya sambil menangis, ya, sambil doa ini, doa untuk pribadi, bahkan untuk anak yang anak, untuk istri, untuk mertua, ya, untuk tetangga, bahkan untuk jamaah. Ya, saya seperti itu. No problem. Allah itu mual comel. Jadi gitu ya, bisa itu. diperinci, bisa juga secara garis besar. Secara garis Allah besar, Maha tahu, ya, Allah Maha tahu. Baik. Ya, tadi kalau ingin akhirat, ya Allah saya ingin getol tahajud ya Allah gitu. Ya Allah ingin saya mengabdi kepada agama. Kenapa saya katakan seperti ini? Terperinci itu, bahkan ada catatan khusus buku beberapa lembar pengalaman saya. Ya. Di Mustajab, di Makkah dan Madinah seperti itu. Baik, itu ya untuk Pak siapa tadi, Pak Rofi tadi di Cimahi ya. Kemudian ada hamba Allah juga, ini dilematis jadinya Ustaz nih, antara suami dengan ibu, sedangkan ibu sakit yang harus sering dijenguk. Tapi di sisi lain juga punya suami dan anak-anak yang juga harus diurus. Bagaimana katanya? Tapi takut berdosa juga kalau tidak menjenguk ibunya setiap hari. Mangga silakan. Bagaimana supaya tidak terkontaminasi oleh dosa ya, seperti itu. Nah, tadi kan suami itu siap untuk aktif membahagiakan istri ya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada suami itu kan, kadangkala kan saya seorang suami bikin bahagia nggak istri saya seperti itu ya. Nah,
Berarti jangan menjadi suami yang egois ya, seperti itu. Nah, tadi mana yang mesti didahulukan? Apakah ibu atau suami? Suami. Itu ada hadis ya, ada hadis. Itu ada seseorang yang sakit. Di zaman Nabi itu ada seorang ibu yang sakit. Terus dikasih tahu tuh anaknya perempuan. Neng, ibumu sakit. Sakit. Tapi maaf ya, tadi pada waktu suami saya mau berangkat bekerja, beliau bilang kepada saya, jangan keluar tanpa seizin aku, kata suami itu. Akhirnya pulang lagi, ya dikasih tahu bahwa suaminya tidak mengizinkan. Datang lagi, ya datang lagi. Neng, ibumu sakit keras, sampai sakit keras ya, sakit keras. Maaf, ini suami saya tidak mengizinkan, tidak boleh keluar tanpa izin suami. Pergi lagi, ya pergi lagi. Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia dan dikuburkan. Gitu. Datang kepada siapa? Kepada anaknya tadi itu. Neng, ibumu sudah dikuburkan sekarang, sudah meninggal dunia. Maaf ibu, yang nyusulan itu ibu, salah seorang ibu. Saya tidak bisa untuk pergi ke sana menengok ibu karena tidak ada izin dari suami. Gitu. Akhirnya pulang lagi. Pas di kuburan itu, keluarga yang ditinggalkan itu protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini bagaimana ada seorang anak, ya, dibesarkan, diasuh, dididik, tetapi tega-teganya tidak bisa ketemu dengan seorang ibunya. Waktu sakit, bahkan waktu sakaratul maut, bahkan sampai meninggalnya. Diprotes itu Nabi. Bagaimana jawaban Nabi? Ibu yang meninggal dunia bahagia karena ditinggal memiliki anak yang solehah. Saya ibu yang meninggal dunia tadi itu masuk surga ahlul jannah gara-gara punya anak yang solehah mengabdi kepada suami. Tapi dalam hal ini suami tentunya tidak boleh egois ya. Tadi kan suami itu singkatan apa? Siap untuk aktif membahagiakan istri. Ya. Jadi jangan harus dibicarakan mungkin ini ya. Jadi dua-duanya nanti bisa dipenuhi begitu ya. Yeah. Baik, saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sareng saha ibu? Sareng Ibu Nur di Bandung. Ibu Nur, bangga Bu. Punten Teh Depi. Ibu teh jalmi udurnya terus 12 tahun ibu teh stroke kebiasaan naon. Rantos 2 tahun ieu teh ibu teh biasa gugah-gugah acan gitu pamitu di pangkon. Sabade tumaros ka Pak Ustad teh kieu. Alhamdulillah ibu teh salami ieu sok ngalaksanakeun salat tahajud. Sanaos teu tangtos waktosna atanapi rakaatna seueurna gitu. Tah upami kadang-kadang ibu teh upami nuju sehat kiat dugi ka 10 rakaat atanapi 11 sareng witir gitu. Kadang-kadang mung 4 atanapi mung 2 rakaat pisan. Nah kalebet istiqomah atanapi henteu gitu. Sarengna upami berdoa ibu teh sok kieu, ya Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah hambamu ini dengan ridhomu dari segala kekurangannya dan keterbatasannya. Nah eta teh leres eta tapi henteu ngadoa kitu teh. Mangga Ibu. Kitu wae Teh Devi hatur nuhun Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, Ibu Nur ya. Saya terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa Ibu? Iya, dari Ibu Muhammad Toha Bu. Ibu Muhammad Toha. Iya. Iya, silakan Bu. Ini mau nanya Bu, kalau seorang istri yang belum taat pada suaminya itu gimana hukumnya Bu? Yang belum taat ya? Iya. Ya, mangga Bu. Tapi dalam konteks proporsional gitu Bu. Maksudnya? Dalam masalah-masalah tertentu gitu belum bisa taatnya.
Oh, masalah-masalah tentu saja. Ini jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa diikuti gitu ya Bu ya? Iya, iya. Iya. Baik, mangga Bu. Nuhun Bu. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di Ibu Nur heula panginten ya. Sudah sakit stroke 12 tahun, tetapi tahajudnya insya Allah selalu dilaksanakan tiap malam. Tapi itu tidak konsisten dengan jumlah rakaatnya gitu dan waktunya. Mangga silahkan. Iya. Apakah istiqomah seperti itu? Iya. Istiqomah kan tadi tetap ya, artinya itu kan tetap. Berarti di sini tetap pertama tahajudnya aja dulu. Yang penting tahajudnya aja dulu. Sekalipun bilangan rakaat tahajud itu ada 28 ya, bahkan ditambah dengan witirnya 11 misalnya, 3 ya, jadi 11 tiap malam. Tetapi tadi kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi agama itu jangan jadi beban. Agama itu kan tidak memberatkan ya. Agama itu mudah, tetapi tidak bisa dipermudah ya. Yang penting adwamuha, dawamnya saja seperti itu. Yang penting dawamnya. Walaupun hanya 2 rakaat ya, witir 1. Sekalipun tidak tahajud 2 rakaat, tetapi witir misalnya. Tidak di tengah malam, tetapi sebelum tidur. Ya. Adwamuha, dawamnya, kontinuitasnya itu ya, sholat malam. Terus bagaimana kalau berdoa itu, apakah dikemukakan saya kurang ini dan lain sebagainya? Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala kalau curhat kepada orang lain, kepada seseorang lain, kadang orang itu bisa mendengar, tetapi kadang-kala di dalam hatinya lain lagi. Tapi kepada Allah, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Kemukakan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti begini, ya Allah, sekalipun saya banyak maksiat kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami, tolonglah anak saya ya Allah. Sekalipun ya Allah sholat saya kadangkala suka ditunda-tunda waktunya, kadangkala sholat sunat saya suka tertinggal, tapi tolong ya Allah, tolong saya ini, rumah tangga ini. Sekalipun saya telat ke pengajian misalnya, tapi Allah sehatkan badan kami seperti itu. No problem seperti itu. Ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jadi Ibu Nur istiqomah itu ya, karena melaksanakan sholat tahajudnya setiap malam. Kemudian Ibu Muhammad Toha tadi ya, nah istri belum taat kepada suami secara keseluruhan. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa diikuti mungkin oleh istri itu, apa yang diperintahkan oleh suami. Kumaha Ustaz? Bagaimana nih? Berdosa. Tapi tidak dijelaskan juga tadi permasalahan apa begitu ya yang tidak bisa diikutinya ya. Tetap tadi taat kepada suami itu ketaatan di atas syariah ya, di dalam agama misalnya. Tapi kalau misalnya seorang suami mengajak, ayo kita malam minggu jangan ke pengajian lah, kita ke diskotik aja lah gitu ya, ke diskotik aja lah gitu. Ibu menyusuri mengoyong ke diskotik. Sekalipun diskotik itu kan bermacam-macam. Ada orang yang hanya ingin menikmati kopi kan, ingin melihat suasana kan bermacam-macam. Mana itu diskotik di sisi kota seutik. Di kota seutik ya. Apa coba dipaksa misalnya untuk waktu bulan Ramadan misalnya jangan melaksanakan puasa. Nah, tapi kalau dalam melaksanakan puasa sunat itu ya harus dibatalkan itu. Tapi kalau dalam yang wajib, hal yang wajib ini yang wajib dipaksa, ini harus buka lah gitu. Coba buka. Kalau sekarang buka pagi-pagi, siang buka, malam buka-bukaan misalnya seperti itu ya, buka-bukaan juga, buka juga gitu ya, itu kan tidak boleh seperti itu. Jadi ketaatan yang mana yang mana dulu ya? Berarti harus istiqomah. Sepanjang melanggar aturan agama tetap istiqomah, teguh pendirian seperti itu. Ya, baik ya Ibu tadi di Muhammad Toha ya, Ibu Muhammad Toha. Ibu aya patarosan deui mangga Bu. Masih ada waktu sedikit lagi ya Bu ya, silahkan pertanyaannya masih seputar istiqomah. Waduh Ibu kedah nyebrang heula sekedar. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Asep Pak Ustadz mau nanya,
bagaimana keterkaitan antara tingkat keimanan dengan tingkat istiqomah seseorang. Gitu aja Pak Ustadz, makasih. Ya, mangga. Kan kalau keimanan itu naik turun ya, naik turun, ya. Nah ini gimana kaitannya dengan istiqomahnya nih, naik turun juga nih. Ya kan? Keimanan itu kan kadangkala spekulatif ya sifatnya itu. Keimanan seseorang itu kan untung-untungan spekulatif ya. Yang kedua, jadi spekulatif, kadangkala turun, kadangkala naik. Terus ada yang konstruktif ya. Ini kan konstruktif itu artinya konstruktif, jadi kuat ya. Jadi kuat. Nah, bagaimana hubungannya dengan kekuatan iman tadi ya dengan istiqomah? Berarti semakin istiqomah seseorang, semakin imannya hebat. Semakin tingkatan keimanannya luar biasa, semakin implementasi dalam kehidupan sehari-harinya bisa kelihatan seperti itu. Beriman kepada Allah, ya, iman kepada Allah itu kan wal qaulu bilisan wa tasdiqu bil qalbi wa af'alu bil arkan, kan gitu ya. Iman di dalam hati, iman kepada Allah, implementasinya bagaimana biar kelihatan ya, biar kelihatan. Tadi dawam membaca Al-Qur'anul Karim, dawam puasa Senin Kemis, dawam istiqomah puasa 3 hari kan dalam setiap bulan, dawam setia kepada suami, istiqomah. Sekalipun kepada suami itu hanya ngasihkan air itu kan ada pendapat mengatakan 1 kali ngasihin air kepada suami itu pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Bu Devi ya, seperti itu ya. Jadi semakin imannya meningkat ya, semakin melayani, mengabdi kepada suaminya luar biasa, seperti itu ya, gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu ya Bu ya. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, insya Allah istiqomahnya juga akan semakin terlihat. Sebaliknya, semakin seseorang istiqomah, semakin dia tinggi ya. Tidak boleh destruktif ya, tidak boleh destruktif. Justru merusak ya? Iman kepada Allah. Ngaji dari sini, wah ketemu di pasar ya. Biasanya kita lewat pasar mana nih kalau pulang dari TVRI ini? Pasar Cibaduyut. Pasar Cibaduyut. Toko-toko. Toko-toko. Di sini kita beriman kepada Allah, istiqomah. Terus ada ketemu dengan seseorang misalnya, terus di mana udah ngaji, mendingan terus ngaji, mendingan kadiu, yuk ayah apa, terus gosip-gosip dan lain sebagainya. Terus melakukan sesuatu yang itu destruktif. Iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dihancurkan oleh tindakan perbuatan. Misalnya dengan itu kan penyakit yang melanda jamaah ibu-ibu itu kan AIDS ya. Apa itu AIDS, Ustaz? Angkuh, iri, dengki, serakah, kan seperti itu ya. Bukan aluk itek, atuk ilek dan sebagainya, bukan atuk gitu ya. Dan sebagainya. Bukan itu. Jadi atuk ilek dan salesma. Itu Bu Devi ya. Angkuh, iri, dengki dan serakah. Alhamdulillah kita bisa bahagia sore ini ya. Baik ya. Aduh ibu-ibu kita karawasi atas tabuh 5 sekedap prioge Ustaz hatur nuhun. Iya baik pemirsa, kita masih punya waktu kebersamaan kita hari ini. Tinggal beberapa menit saja lagi. Anda tetap bersama kami ya di penghujung acara Cahaya Qalbu untuk edisi kali ini. Baik, bicara tentang istiqomah ya hari ini ya. Jadi banyak hal-hal tadi yang sudah disampaikan terkait dengan istiqomah. Ketika kita bicara tentang waktu, itu memang jangan menjadi penghalang kita untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus. Contoh tadi saja dalam sholat tahajud misalnya atau sholat malam ya. Kita melakukan sholat malam asal setiap hari, waktunya tidak tepat, tidak selalu misalnya jam 2 malam, tidak apa-apa. Tetapi kita tetap melakukan itu setiap hari ya. Kemudian juga banyak unsur-unsur istiqomah yang harus kita lakukan. Mari kita melatih diri kita ya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Tidak terasa waktu kita sudah habis. Ustaz, kita berdoa dulu ya sebelum kita akhiri. Silakan.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamda yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal gina. Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasidahum min kulli maqsudin bil khair. Ikdi hajatina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ustaz hatur nuhun, ibu-ibu terima kasih banyak sudah hadir di studio. Iya, baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Cahaya Kolbu untuk edisi kali ini. Terima kasih Anda yang sudah menelpon, terima kasih Anda yang sudah menyimak acara kami dari awal hingga akhir ini. Saya Devi Dirgantini pamit, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ya Ilallah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.